Langit Majapahit sore itu terpulas warna jingga yang memudar menjadi ungu pekat, seolah alam sedang melukiskan keresahan yang bersemayam di hati sang penguasa. Di balik dinding-dinding batu bata merah yang kokoh, di dalam keheningan Taman Arum, Ratu Kencono Wungu berdiri mematung. Angin semilir mempermainkan ujung selendangnya, membawa aroma melati yang biasanya menenangkan, namun kali ini terasa menyesakkan. Kencono Wungu bukan sekadar ratu, ia adalah simbol kemegahan yang sedang terancam. Di ufuk barat, bayang-bayang pemberontakan Menak Jinggo, sang adipati Belambangan yang perkasa namun bengis, kian nyata. Menak Jinggo menuntut tahta, dan yang lebih mengerikan bagi sang ratu, ia menuntut hati dan raga Kencono Wungu sebagai tanda takluknya Majapahit. Duh Gusti Kang Akarya Jagat, bisiknya pelan, jemarinya yang lentik menyentuh kelopak mawar yang mulai layu. Apakah kejayaan ini harus berakhir dalam genangan darah atau dalam pelukan seorang angkara murka? Di seketika, sebuah firasat sebuah sasmita hadir dalam bening telaga jiwanya. Bukan melalui suara guntur, melainkan melalui keheningan yang paling dalam. Ia melihat bayangan seorang pemuda, bukan seorang ksatria dengan baju zirah emas, melainkan seorang pemuda sederhana dengan pancaran cahaya teja yang melingkupi tubuhnya. Pemuda itu sedang memegang sabit, menyabit rumput di sebuah desa terpencil, namun matanya menyimpan api kedaulatan yang mampu memadamkan bara pemberontakan. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk keraton, di lereng Gunung Lawu yang berkabut, seorang pemuda bernama Damar Wulan sedang menjalankan dharma hariannya. Ia adalah putra dari Patih Udara yang kini hidup dalam penyamaran sebagai tukang arit di kediaman pamannya, Patih Lohgender. Wajahnya tampan dengan garis rahang yang tegas, namun dibalut kelembutan budi. Setiap ayunan sabitnya bukan sekadar memotong rumput, melainkan sebuah laku prihatin. Ia tahu bahwa darah yang mengalir di nadinya adalah darah bangsawan, namun ia memilih untuk membumi, membiarkan kakinya bersentuhan langsung dengan tanah pertiwi. Damar, panggil sebuah suara lembut yang memecah lamunannya. Itu adalah Anjas Moro, putri Patih Lohgender yang selama ini diam-diam menaruh hati pada sang tukang arit. Ayahanda memanggilmu, ada perintah dari pusat kota, dari Majapahit. Damar Wulan bangkit, menyeka peluh di dahinya dengan lengan baju yang kasar. Ia menatap ke arah Lembang, ke arah jantung kerajaan yang sedang berdenyut kencang. Ia merasakan getaran di dadanya, sebuah panggilan tak kasat mata yang seolah menghubungkan nasibnya dengan sang ratu yang sedang berduka. Ada apa, Cah Ayu? Tanya Damar dengan nada rendah yang menenangkan. Katanya, sang ratu bermimpi, jawab Anjas Moro dengan nada cemas. Mimpi tentang seorang pemuda yang akan menjadi penopang jagat Majapahit. Dan ayahanda diperintahkan untuk mencari setiap pemuda yang memiliki tanda-tanda itu. Damar Wulan tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyimpan misteri takdir. Ia tidak tahu bahwa mulai detik ini, hidupnya bukan lagi tentang hamparan rumput hijau dan kesunyian gunung. Takdir sedang menenun benang-benang emas yang akan membawanya ke depan singgasana kencana, menghadapi maut demi sebuah janji setia dan cinta yang belum sempat terucap. Malam itu, bintang-bintang di atas Majapahit bersinar lebih terang dari biasanya, seolah memberikan restu pada perjalanan panjang yang akan dimulai. Perjalanan tentang pengabdian, pengkhianatan, dan pencarian cinta sejati di tengah kemelut perang saudara. Suasana di kediaman Patih Lohgender terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Mentari pagi yang baru saja menyembul di balik perbukitan, tidak mampu mengusir kegelisahan yang menggantung di udara. Patih Lohgender, seorang pria dengan ambisi yang tersembunyi di balik kumis tebal dan jubah kebesarannya, mondar-mandir di pendapa. Di hadapannya, kedua putranya Layang Seta dan Layang Kumitir duduk bersila dengan wajah angkuh yang dipaksakan. Dengarkan baik-baik, suara Lohgender berat, bergema di antara pilar-pilar kayu jati. Ratu Kencono Wungu telah mengeluarkan titah. Siapapun yang mampu memadamkan api pemberontakan Menak Jinggo akan mendapatkan kemuliaan yang tak terhingga. Namun sebelum itu, sang ratu meminta seorang pemuda untuk mengabdi langsung di istana sebagai pengawal pribadi. Ia mencari sosok yang ada dalam mimpinya. Layang Seta mendengus remeh. Ayahanda, bukankah kami berdua adalah ksatria yang tangguh? Mengapa harus mencari orang lain? Lohgender tidak menjawab. Matanya tertuju pada sosok yang baru saja masuk ke pelataran, Damar Wulan. Pemuda itu membawa sikat besar rumput segar, namun anehnya, tak setekes pun peluh yang membuat wajahnya tampak kusam. Sebaliknya, di bawah terik matahari,
kulitnya seolah memancarkan cahaya keperakan yang halus. Damar Wulan, panggil Lohgender dengan nada yang sulit diartikan antara benci karena ketampanannya dan butuh karena ramalan itu. Letakkan sabitmu, mulai hari ini, tanganmu tidak lagi memegang rumput, melainkan harus bersiap memegang nasib kerajaan. Damar Wulan menjatuhkan ikatannya, lalu bersimpuh dengan Taksin. Hamba tunduk pada perintah, Paman Patih. Apa yang harus hamba lakukan? Kau akan ikut bersamaku ke Majapahit. Ratu ingin melihat semua pemuda di lingkungan kerabat istana. Namun ingat, Lohgender mendekat, suaranya merendah penuh ancaman. Jangan sekali-kali kau menonjolkan diri di depan saudaramu, Seta dan Kumitir. Kau hanyalah bayangan mereka. Perjalanan menuju ibu kota Majapahit menjadi ujian batin pertama bagi Damar Wulan. Sepanjang jalan, ia dipaksa berjalan kaki sementara kedua sepupunya berkuda dengan sombongnya. Debu jalanan menempel di kakinya yang telanjang, namun hatinya tetap bening seperti embun. Di setiap langkah, ia merapal doa, memohon kekuatan, agar hatinya tidak dicemari oleh rasa iri atau dendam. Sesampainya di gerbang besar Wilwatikta, Damar terpana. Tembok-tembok tinggi dari bata merah menyala. Ukiran batu yang rumit menceritakan kisah para dewa, dan aroma dupa yang terbakar di setiap sudut menciptakan suasana sakral sekaligus megah. Di bangsal utama istana, Ratu Kenconowu duduk di singgasana yang dihias dengan ukiran naga kembar. Matanya yang tajam, namun penuh kesedihan memindai setiap pemuda yang dibawa oleh para pejabat. Ketika rombongan Lohgender masuk, suasana mendadak senyap. Bukan layang Seta atau layang Kumitir yang menarik perhatian sang ratu. Matanya justru terpaku pada pemuda di barisan paling belakang yang berpakaian paling sederhana. Ada sesuatu pada cara Damar Wulan menunduk sebuah ketulusan yang tidak bisa dipalsukan oleh sutra termahal sekalipun. Siapa pemuda yang berada di belakang itu, Kakang Patih? Tanya ratu dengan suara merdu yang menggetarkan sukma Damar Wulan. Lohgender tergagap. Oh itu hanyalah kemenakan hamba yang malang, Gusti Prabu, namanya Damar Wulan. Ia hanya seorang tukang rumput yang hamba bawa untuk membantu membawa perlengkapan. Kenconowu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat jantung Damar Wulan serasa berhenti berdetak. Tukang rumput atau bukan, biarkan dia maju. Aku ingin melihat apakah cahaya dalam mimpiku berasal dari obor yang besar atau dari pelita kecil yang tersembunyi. Damar pun maju merangkak dengan sangat sopan. Saat ia mengangkat kepalanya sedikit untuk menghormat, pandangan mata mereka bertemu. Dalam sekejap, seolah ada percikan takdir yang menyambar. Ratu melihat kejujuran, sementara Damar melihat beban berat yang dipikul oleh seorang wanita yang sangat cantik namun kesepian. Damar Wulan, ucap Ratu pelan. Mulai hari ini, kau kuterima sebagai abdi di dalam istana. Tugasmu adalah menjaga kebersihan taman dan membantu di keputren. Tapi ketahuilah, mataku akan selalu mengawasimu. Di sudut ruangan, layang Seta dan layang Kumitir saling bertukar lirik penuh kebencian. Mereka tahu, kehadiran Damar Wulan adalah ancaman bagi ambisi mereka. Sementara itu, di kejauhan, di tanah Belambangan, Menak Jinggo tertawa terbahak-bahak saat mendengar kabar bahwa Majapahit kini mengandalkan seorang tukang arik untuk menjaga istananya. Perang besar sedang mengintai di balik kabut. Kabar tentang penemuan perhiasan di kamar Damar Wulan ketika tenggelam oleh guru genderang perang yang bertalu-talu dari arah timur. Di alun-alun Majapahit, seorang utusan dari Belambangan datang dengan angkuh. Ia membawa sebuah kotak kayu cendana yang berisi surat tantangan dari Menak Jinggo. Ratu Kenconowu duduk di singgasana dengan wajah sepucat rembulan. Di sampingnya, Patih Lohgender tampak gelisah, sementara Damar Wulan masih berdiri dalam penjagaan prajurit karena tuduhan pencurian yang belum tuntas. Gusti Prabu, suara utusan itu menggelegar tanpa rasa hormat. Gusti Adipati Menak Jinggo tidak lagi mengirim salam, melainkan ultimatum. Jika dalam satu purnama paduka tidak bersedia menjadi permaisuri di Belambangan, maka api akan bicara. Majapahit akan menjadi lautan abu, dan tahta ini akan beliau jadikan tempat tumpuan kaki. Ruang sidang mendadak riuh, hinaan itu bagaikan sembilu yang menyayat martabat Majapahit. Kenconowu berdiri, matanya menyala. Sampaikan pada tuanmu, Majapahit tidak dibangun dari ketakutan. Kami lebih memilih hancur menjadi debu daripada tunduk pada angkara murka. Namun, setelah utusan itu pergi, keheningan yang menyesakan kembali melanda. Ratu tahu, secara militer, Menak Jinggo hampir tak terkalahkan.
Ia memiliki pusaka sakti Gada Wesi Kuning yang konon mampu meruntuhkan gunung. Selain itu, ia didampingi oleh 2 istri yang setia dan cerdim, Waitan dan Puyengan. Kakang Patil, panggil ratu dengan nada letih. Siapa di antara ksatria kita yang berani menghadapi Menak Jinggo? Patih Lohgender melirik kedua putranya. Layang Seta dan Layang Kumitir yang tadinya sombong, kini tertunduk lesu. Nyali mereka menciut mendengar nama Gada Wesi Kuning. Melihat anak-anaknya pengecut, Lohgender mencoba mencari celah untuk menyingkirkan Damar Wulan selamanya. Gusti Prabu, ujar Lohgender dengan licik. Bukankah Damar Wulan sedang menunggu hukuman mati karena mencuri? Daripada nyawanya terbuang sia-sia di tiang gantungan, bukankah lebih baik ia dikirim sebagai tumbal ke Belambangan? Jika ia menang, ia menebus dosanya. Jika ia mati, memang itulah takdir seorang pencuri. Kencana Wungu terdiam. Ia tahu ini adalah rencana busuk Lohgender untuk membunuh Damar tanpa mengotori tangannya sendiri. Namun, di dalam hati sang ratu, ada sebuah keyakinan yang aneh. Ia memandang Damar Wulan yang tetap tenang di sudut ruangan. Damar Wulan, panggil ratu, kau mendengar usulan pamanmu. Apakah kau bersedia memikul beban yang bahkan para jenderal pun gentar membayangkannya? Damar Wulan maju, berlutut dengan hikmat. Gusti Prabu, bagi hamba, kematian di medan laga demi membela kehormatan Paduka adalah surga yang tertunda. Hamba tidak takut pada besi kuning atau amuk raksasa. Yang hamba takuti hanyalah jika hamba mati sebelum sempat membuktikan bahwa setia hamba bukan sekadar kata-kata. Mendengar itu, Ratu Kencana Wungu mengambil sebuah keputusan besar. Ia melepas sebuah cincin kerajaan dari jarinya. Maka berangkatlah. Aku tidak memberimu pasukan, karena ini bukan perang jumlah, melainkan perang jiwa. Jika kau berhasil membawa kepala Menak Jinggo ke hadapanku, maka bukan hanya ampunan yang kau dapatkan, tapi separuh dari kerajaan ini dan diriku sendiri. Seluruh ruangan terkesiap, sebuah sayembara yang tak terduga. Damar Wulan menerima cincin itu, merasakannya hangat di telapak tangannya. Ia tahu, perjalanan ini kemungkinan besar adalah perjalanan tanpa jalan pulang. Sebelum berangkat, di bawah keremangan malam di gerbang belakang istana, Anjasmoro menemui Damar dengan isak tangis yang pecah. Ia memberikan sebuah bekal dan doa. Namun Damar hanya bisa menatap jauh ke depan, ke arah timur yang gelap. Di sana, maut sedang menunggunya dalam wujud seorang adipati yang haus darah. Tanpa kuda, tanpa zirah emas, Damar Wulan melangkah pergi, meninggalkan Gemerlap Majapahit. Di tangannya hanya ada sebilah pedang tua dan di hatinya terpahat satu nama, Kencana Wungu. Perjalanan menuju Belambangan bukanlah sekadar melintasi hutan dan sungai, melainkan melintasi batas antara hidup dan mati. Damar Wulan berjalan layaknya pengelana tak bernama. Ia sengaja membiarkan rambutnya terurai acak dan mengenakan pakaian yang kian kumal untuk menutupi tanya atau cahaya bangsawan yang memancar dari tubuhnya. Di tangannya, ia memegang tongkat kayu sederhana, menyembunyikan pedang pemberian sang ratu di balik bungkusan kain lusuh. Tanah Belambangan terasa berbeda, udaranya berat oleh bau belerang dan aroma peperangan. Di sepanjang jalan, Damar melihat kesiapan militer yang luar biasa. Prajurit-prajurit Menak Jinggo tampak garang dengan senjata-senjata yang tajam mengkilat. Namun, yang paling mencolok adalah suasana di dalam kadipaten yang sedang berpesta. Sang adipati, Menak Jinggo, sedang merayakan keyakinannya bahwa Majapahit akan segera bertekuk lutut. Dengan kecerdikannya, Damar Wulan tidak langsung menyerbu istana. Ia tahu, melawan Menak Jinggo dengan kekuatan fisik semata adalah bunuh diri. Ia harus masuk ke dalam jantung pertahanan lawan secara halus. Melalui informasi dari penduduk setempat, ia berhasil menyelinap masuk ke lingkungan istana Belambangan dengan menyamar sebagai seorang tukang kebun dan pembersih kandang kuda. "Hei, kau pemuda kumal!" teriak seorang pengawal istana. "Masuklah ke kandang sana, bersihkan kotoran kuda-kuda perang Gusti Adipati. Jika ada satu helai jerami yang kotor, kepalamu taruhannya." Damar hanya menunduk dan mengangguk. Disinilah ujian kesabarannya kembali diuji. Seorang calon penyelamat Majapahit kini harus bergelut dengan kotoran kuda. Namun, di balik kerendahannya, telinga Damar tajam menangkap setiap pembicaraan para pengawal. Ia mulai mempelajari denah istana, jadwal penjagaan, dan yang paling penting, letak kamar pribadi Menak Jinggo tempat Gada Wesi Kuning disimpan.
Keberadaan Damar yang tak lazim seorang pembersih kandang dengan wajah yang terlampau rupawan akhirnya menarik perhatian dua sosok penting di istana itu. Dewi Waita dan Dewi Puyengan. Keduanya adalah istri Menak Jinggo yang sebenarnya merupakan putri-putri tawanan dari kerajaan lain yang dipaksa tunduk. Mereka hidup dalam kemewahan, namun hati mereka gersang karena watak Menak Jinggo yang kasar dan arogan. Suatu sore, saat Damar sedang membasuh wajahnya di pancuran belakang, Waita dan Puyengan melintas. Mereka tertegun melihat sosok Damar tanpa baju yang sedang membasuh diri. Meski tertutup debu, gurat-gurat ksatria dan ketampanan yang agung tidak bisa disembunyikan. "Siapa pemuda itu?" bisik Waita dengan napas tertahan. "Seumur hidupku di Belambangan, belum pernah kulihat pelayan dengan sorot mata sedalam itu." "Ia bukan pelayan biasa," sahut Puyengan pelan. "Lihatlah caranya berdiri. Ia seperti harimau yang sedang menyamar menjadi kucing." Ketertarikan kedua dewi ini menjadi celah bagi Damar. Suatu malam, ia sengaja membiarkan dirinya tertangkap oleh mereka saat sedang mengamati pendapa agung. Alih-alih melaporkannya pada pengawal, Waita dan Puyengan justru membawa Damar ke tempat rahasia. "Katakan yang sejujurnya, pemuda tampan," desis Waita sambil menatap tajam ke mata Damar. "Siapa kau sebenarnya? Utusan dari Majapahit atau malaikat baut yang dikirim untuk suamiku?" Damar Wulan menarik napas panjang. Ia harus berjudi dengan kepercayaan. Jika ia salah langkah, kepalanya akan dipajan di gerbang kota besok pagi. Namun, ia melihat gurat kesedihan dan kebencian terhadap Menak Jinggo di mata kedua wanita itu. "Hamba adalah Damar Wulan," jawabnya dengan suara rendah namun mantap. "Hamba datang bukan untuk menghancurkan Belambangan, melainkan untuk mengakhiri kegelapan yang dibawa oleh Gada Wesi Kuning. Hamba datang untuk membebaskan Majapahit, dan mungkin membebaskan kalian berdua." Mendengar nama Damar Wulan, kedua dewi itu tersantak. Nama itu sudah mulai dibicarakan sebagai harapan baru Kencana Wungu. Alih-alih berteriak, Waita dan Puyengan justru saling pandang. Ada secercah harapan di hati mereka yang telah lama mati. Mereka tahu rahasia terbesar Menak Jinggo, dan kini mereka memiliki alasan untuk mengungkapkannya. Ruangan itu reman, hanya diterangi oleh satu pelita yang menari di tiup angin malam. Aroma dupa meruap, bercampur dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Dewi Waita dan Dewi Puyengan duduk bersimput di hadapan Damar Wulan. Di luar, suara tawa mabuk Menak Jinggo dan para pengawalnya yang sedang merayakan kemenangan semu terdengar sayup-sayup, kontras dengan kesunyian mematikan di kamar rahasia itu. "Damar Wulan," bisik Puyengan, suaranya bergetar antara harapan dan ketakutan. "Kau adalah pemuda yang nekat. Menak Jinggo bukan sekadar manusia, ia adalah amuk yang menjelma. Tubuhnya kebal terhadap misi, perunggul, bahkan mantra-mantra sakti." Damar menatap kedua wanita itu dengan tenang. "Setiap gunung pasti memiliki celah, Gusti Ayo. Tidak ada kekuasaan di bawah langit ini yang abadi. Katakan padaku, di mana letak kelemahannya?" Waita mendekat, matanya berkaca-kaca. Kekuatannya tidak terletak pada otot atau jiwanya, melainkan pada senjata itu, Gada Wesi Kuning. Gada itu bukan sekadar senjata, ia adalah nyawa bagi Menak Jinggo. Jika senjata itu berada di tangannya, tak ada satupun makhluk hidup yang mampu menyentuhnya. Namun, Waita menggantung kalimatnya. Ia melirik ke pintu untuk memastikan tak ada telinga yang mencuri dengar. Namun, Gada itu memiliki kutukan. Ia hanya bisa ditaklukkan oleh dirinya sendiri. Hanya jika Menak Jinggo dipukul dengan Gada Wesi Kuning miliknya sendiri, maka kekebalannya akan runtuh. Itulah rahasia yang ia jaga dengan nyawanya. Damar Wulan tertegun, tugas ini terasa hampir mustahil. Bagaimana mungkin ia bisa merebut senjata yang selalu melekat di tangan seorang raksasa yang tak pernah tidur dengan nyenyak? "Malam ini," sambung Puyengan, "Menak Jinggo akan merayakan kemenangannya atas kadipaten-kadipaten kecil di sekitar Belambangan. Ia akan minum tuak hingga terlelap dalam tidurnya yang berat. Itulah satu-satunya saat di mana Gada Wesi Kuning diletakkan di samping kepalanya. Kami akan membantumu masuk ke kamar pribadinya." "Mengapa kalian membantuku?" tanya Damar tiba-tiba, matanya menyelidik. "Bukankah kalian permaisurinya?" Waita tersenyum pahit, sebuah senyuman yang menyimpan ribuan luka. "Permaisuri, kami hanyalah hiasan yang ia rampas setelah ia membantai keluarga kami. Kami adalah tawanan yang dipaksa tersenyum di atas darah orang tua kami sendiri."
Kami tidak membantu Majapahit, damar Wulan. Kami membantu keadilan. Tengah malam tiba. Istana Belambangan yang biasanya bising kini sunyi oleh pengaruh tuak yang kuat. Damar Wulan, dengan bantuan Waita dan Puyengan, menyelinap melalui lorong-lorong rahasia yang hanya diketahui oleh para penghuni Keputren. Jantungnya berdegup kencang. Setiap langkahnya diatur sedemikian rupa agar tak menimbulkan suara sekecil pun. Mereka sampai di depan pintu kayu jati berukir raksasa. Di dalamnya, terdengar dengkur keras yang menggetarkan ruangan, ditulah kamar Menak Jinggo. Dengan tangan gemetar, Waita membuka pintu yang tidak terkunci itu. Di atas ranjang besar, sosok Menak Jinggo tampak mengerikan. Wajahnya yang merah padam, dengan taring yang sedikit menyembul, terlihat sangat puas meski dalam keadaan tidur. Dan di sana, berkilau di bawah cahaya lampu minyak, terletak dada besi kuning. Senjata itu pendek, berwarna kuning keemasan, namun memancarkan aura dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Damar Wulan merangkak maju. Ia merasa seolah-olah sedang mendekati seekor naga yang sedang tidur. Tangannya terjulur, perlahan-lahan menyentuh gagang dada tersebut. Dingin besi itu terasa menyengat hingga ke tulang. Saat jemarinya mencengkeram erat senjata itu, tiba-tiba Menak Jinggo bergerak. Siapa? Suara Paro itu menggelegar. Menak Jinggo membuka matanya. Sepasang mata yang merah penuh murka menatap langsung ke arah Damar Wulan. Ruangan itu seketika dipenuhi oleh energi yang meledak-ledak. Sang adipati bangkit dengan kecepatan yang luar biasa bagi pria seukurannya. Tukang arit dari Majapahit. Geram Menak Jinggo. Kau berani menyentuh nyawaku. Damar Wulan tidak lari. Ia melompat mundur, memegang dada besi kuning dengan kedua tangannya. Ia tahu, persembunyiannya telah berakhir, penyamarannya telah usai. Kini, hanya ada satu pilihan, membuktikan takdirnya atau mati sebagai pecundang di tanah asing. Menak Jinggo. Seru Damar dengan suara yang mengguncang kamar itu. Keangkuhanmu telah mencapai batasnya, malam ini. Bukan aku yang menghukummu, tapi kesombonganmu sendiri. Suara guntur seolah menyambar di dalam kamar itu saat Menak Jinggo bangkit dari ranjangnya. Meskipun fisiknya tidak lagi memegang gada besi kuning, aura kekuatannya tetap menyesakan, memenuhi setiap sudut ruangan dengan hawa kematian. Ia berdiri tegak. Sosoknya yang besar dan kekar, tampak seperti raksasa purba yang terbangun dari tidur ribuan tahun. Kau pikir dengan mencuri senjataku, kau bisa mengalahkanku, bocah? Menak Jinggo tertawa. Sebuah tawa yang parau dan meremehkan. Tubuhku adalah baja, dan kulitku adalah perunggu. Aku telah meminum darah ribuan musuh sebelum kau lahir ke dunia ini. Menak Jinggo menerjang dengan kecepatan yang tak terduga. Pukulan tangannya menghantam pilar kayu jati hingga hancur berkeping-keping. Damar Wulan melompat gesit, berguling di lantai, lalu berdiri dengan kuda-kuda yang mantap. Di tangannya, gada besi kuning terasa sangat berat, seolah senjata itu sendiri memiliki kehendak untuk menolak tangan sang penyusup. Gada ini tidak akan berguna di tangan seorang pengecut. Teriak Menak Jinggo lagi sambil melayangkan tendangan yang menyapu angin. Damar Wulan mencoba menghantamkan gada itu ke arah lengan Menak Jinggo. Trak, benturan itu mengeluarkan percikan api. Namun Menak Jinggo hanya menyeringai. Ternyata, meski tanpa gada, sang adipati masih memiliki sisa-sisa kesaktian yang luar biasa. Duel itu berpindah dari kamar menuju menara tertinggi Istana Belambangan, di bawah saksi bisu rembulan yang tertutup awan mendung. Di atas menara yang sempit, keduanya bertarung dengan sengit. Damar Wulan menyadari bahwa ia tidak bisa menang jika hanya mengandalkan kekuatan otot. Ia mulai memejamkan mata batinnya, mencoba menyelaraskan detak jantungnya dengan getaran gada besi kuning. Ia teringat nasihat gurunya. Senjata adalah pelayan bagi hati yang tenang. Damar Wulan, ingatlah Majapahit. Ingatlah janji pada Gusti Ratu. Suara batinnya berteriak. Tiba-tiba, Damar merasakan aliran energi hangat merambat dari gagang gada ke lengan dan masuk ke dadanya. Gada itu mendadak terasa ringan, seperti kapas.
Cahaya kuning keemasan mulai memancar dari senjata itu, menerangi wajah Damar yang kini tampak begitu agung dan tenang. Kontras dengan wajah Menak Jinggo yang kian merah padam oleh amarah. Menak Jinggo merangsek maju untuk terakhir kalinya. Ia mengerahkan seluruh ajian pamungkasnya, Aji Pengkazona, untuk menghancurkan Damar dengan satu hantaman tangan kosong. Namun, Damar Wulan tidak menghindar. Ia berdiri tegak, mengangkat gada wesi kuning tinggi-tinggi, lalu mengayunkannya dengan satu gerakan yang sempurna. Demi keadilan dan demi senyum sang ratu, seru Damar. Dewar, hantaman itu tepat mengenai yuban-yuban Menak Jinggo. Suara dentuman itu terdengar hingga ke pelosok kota Blambangan. Seketika, kekebalan Menak Jinggo runtuh. Gada wesi kuning telah memakan tuannya sendiri. Tubuh sang adipati yang perkasa itu luruh, berlutut di hadapan Damar Wulan, sebelum akhirnya roboh tak bernyawa. Kekejaman yang selama ini mencengkeram Blambangan pun berakhir dalam satu helaan napas. Waita dan Puyengan muncul dari balik bayang-bayang. Wajah mereka basah oleh air mata campuran antara duka dan kelegaan yang luar biasa. Mereka mendekat, melihat sosok yang selama ini menghantui hidup mereka, kini telah tiada. Sudah berakhir, Gusti Ayu, ucap Damar Wulan dengan napas terengah. Ia menyarungkan kembali gada itu. Majapahit telah bebas dari ancaman ini. Namun, Damar tidak menyadari bahwa kemenangan di medan laga seringkali diikuti oleh pengkhianatan di jalan pulang. Dari kejauhan, di antara pepohonan yang gelap, sepasang mata mengawasi dengan kebencian yang lebih tajam daripada keris manapun. Layang Seta dan Layang Kumitir telah membuntuti Damar sejak ia meninggalkan Majapahit. Dan mereka tidak akan membiarkan si tukang arit pulang membawa kemenangan. Fajar menyingsing di ufuk timur Blambangan, membawa cahaya kemerahan yang seolah membasuh darah yang tumpah di atas menara. Damar Wulan berdiri dengan tubuh penuh luka dan napas yang masih memburu. Di tangannya, ia menjinjing sebuah bungkusan kain putih yang berisi bukti kemenangannya kepala Menak Jinggo dan di pinggangnya terselip gada wesi kuning yang kini telah redup cahayanya, seolah turut berduka atas berakhirnya sebuah era. Dewi Waita dan Dewi Puyengan memberikan penghormatan terakhir. Pergilah, Damar Wulan, bawalah kedamaian ini kembali ke Majapahit. Kami akan tetap di sini, menata kembali puing-puing hati kami yang hancur, ucap Waita dengan tulus. Damar mengangguk, lalu mulai melangkah meninggalkan istana yang kini sunyi. Ia memilih jalur hutan yang sepi, berharap bisa segera sampai ke ibu kota untuk menyerahkan kemenangan ini kepada Ratu Kencono Wungu. Namun, keletihan fisik yang luar biasa mulai menggerogoti kesadarannya. Luka-luka di tubuhnya terasa perih menyengat, dan pandangannya sesekali mengabur. Saat ia tiba di tepi sebuah sungai yang jernih, Damar memutuskan untuk berhenti sejenak, guna membasuh luka dan meminum air. Ia meletakkan gada wesi kuning dan bungkusan itu di atas sebuah batu besar. Tepat saat ia membungkuk menyentuh air, sebuah firasat buruk menyambar benaknya. Namun, tubuhnya terlalu lelah untuk bereaksi tepat waktu. Sret! Sebuah anak panah melesat, menyerempet bahunya. Damar terguling ke samping, mencoba meraih pedangnya. Namun dua sosok bayangan melompat dari balik semak-semek dengan tawa yang mengerikan. Mereka adalah Layang Seta dan Layang Kumitir. Luar biasa. Sepupuku yang malang, ejek Layang Seta sambil menatap gada wesi kuning dengan mata lapar. Kau benar-benar melakukan pekerjaan kotor ini untuk kami. Tukang arit, tetaplah tukang arit. Bekerja keras agar para majikan bisa memanen hasilnya. Kalian
Suara Damar parau. Ia mencoba bangkit, namun kakinya terasa lemas. Mungkin anak panah tadi telah diolesi racun pelemas otot. Mengapa kalian melakukan ini? Ini demi keselamatan Majapahit. Majapahit akan selamat di tangan kami, bentak Layang Kumitir. Bayangkan, jika kami yang membawa kepala Menak Jinggo dan Gada Sakti ini ke hadapan ratu, maka kamilah yang akan menjadi pahlawan. Kamilah yang akan mendapatkan takhta dan kecantikan Kencono Wungu. Sedangkan kau akan dikenang sebagai pencuri yang tewas di tengah jalan. Tanpa ampun, Layang Seta dan Layang Kumitir mengeroyok Damar Wulan yang sudah dalam keadaan sangat lemah. Meski dengan sisa tenaga ia mencoba menangkis, namun pengkhianatan ini terlalu berat untuk dilawan. Pukulan dan tendangan mendarat berkali-kali di tubuhnya hingga Damar jatuh tersungkur di tepian jurang sungai. Dengan satu tendangan terakhir yang bengis, Layang Seta mendorong tubuh Damar Wulan ke dalam arus sungai yang deras di bawah sana. Matilah dalam kehinaan, Damar, teriak Kumitir. Mereka berdua kemudian menyambar Gada Wesi Kuning dan bungkusan kepala Menak Jinggo. Dengan hati penuh kemenangan palsu, mereka memacu kuda menuju Majapahit, siap mengklaim kejayaan yang bukan milik mereka. Mereka tidak tahu bahwa sungai yang mereka anggap sebagai kuburan Damar justru menjadi jalan bagi takdir lain untuk bekerja. Sementara itu, di dasar sungai yang gelap, tubuh Damar Wulan hanyut terbawa arus. Namun, di dalam batinnya yang hampir padam, ia melihat wajah Kencono Wungu yang tersenyum padanya, seolah memberinya napas kedua di tengah ketiadaan. Arus sungai berantas yang deras membawa tubuh Damar Wulan jauh dari lokasi pengkhianatan itu. Tubuhnya yang penuh luka terombang-ambing, sesekali membentur batu kali, hingga akhirnya tersangkut pada jalinan akar pohon beringin tua yang menjuntai ke air di tepian sebuah desa kecil bernama Desa Paluamba. Di desa itulah, seorang kakek tua bernama Ki Buyut. Paluamba sedang memandikan kerbaunya di pagi yang berkabut. Matanya yang rabun, namun tajam menangkap sosok manusia yang tak berdaya di sela-sela akar. Dengan susah payah, ia menyeret tubuh itu ke daratan. "Gusti, pemuda ini seperti habis bertarung dengan maut," bisik. Ki Buyut melihat luka-luka di punggung dan dada Damar. Ki Buyut, yang ternyata adalah seorang pertapa yang menyepe, segera membawa Damar ke gubuknya. Selama berhari-hari, Damar berada di ambang kematian. Racun dari anak panah Layang Seta membuat tubuhnya panas membara. Namun batinnya terus memanggil satu nama, Kencono Wungu. Dengan ramuan herbal dan doa-doa suci, Ki Buyut merawat Damar. "Jangan mati sekarang, anak muda. Cahaya di keningmu menunjukkan bahwa tugasmu di dunia ini belum selesai," gumam sang kakek setiap malam sambil mengolesi luka Damar dengan sari daun sirih dan rempah pegunungan. Pada hari ke-7, mukjizat itu datang. Damar Wulan membuka matanya. Meskipun tubuhnya masih terasa sangat lemah, jiwanya telah kembali. Ia mencoba duduk, namun rasa sakit seketika menusuk tulang belakangnya. "Tenanglah, Nanda," ujar Ki Buyut lembut, "kau selamat. Tapi hatimu sepertinya lebih terluka daripada ragamu." Damar menatap tangannya yang kosong. Gada Wesi Kuning hilang, bukti kemenangannya dirampas. "Kakek, aku telah gagal. Majapahit kini berada dalam genggaman para pendusta. Aku harus kembali sebelum mereka menipu sang ratu." Ki Buyut tersenyum tenang. "Kebenaran itu seperti matahari, Nanda. Ia mungkin tertutup awan gelap untuk sementara, tapi ia tak akan pernah bisa dipadamkan. Kau tidak perlu senjata untuk membuktikan siapa dirimu. Kekuatanmu bukan pada gada itu, tapi pada kejujuran yang kau bawa." Selama masa pemulihan, Ki Buyut memberikan sebuah rahasia kepada Damar. Ternyata, Ki Buyut adalah mantan punggawa Majapahit yang mengasingkan diri karena muak dengan intrik istana. Ia memberikan sebuah pusaka lama miliknya, sebilah keris kecil yang tampak bersahaja, namun memiliki wibawa yang luar biasa. Sementara itu, di ibu kota Majapahit, suasananya sangat berbeda. Layang Seta dan Layang Kumitir disambut sebagai pahlawan besar. Mereka membawa kepala Menak Jinggo yang sebenarnya mereka rampas dari Damar.
Kehadapan Ratu Kencana Wungu. Gusti Prabu, ujar Layang Seta dengan wajah diselimuti kepalsuan. Kami telah menumbangkan sang angkara murka. Damar Wulan. Ai, pemuda pengecut itu lari ketakutan saat melihat amukan Menak Jinggo. Kami tidak tahu di mana ia bersembunyi sekarang. Mungkin ia sudah mati dimakan binatang buas di hutan. Ratu Kencana Wungu duduk terdiam. Hatinya merasa ada yang janggal. Meski bukti-bukti ada di depannya gada wesi kuning dan kepala musuhnya nuraninya menolak percaya bahwa Damar Wulan adalah seorang pengecut. Namun, sebagai penguasa, ia terikat pada janjinya. Sesuai sayembara, suara ratu terdengar hambar dan berat. Kalian telah membawa bukti kemenangan. Maka, persiapan pernikahan akan dimulai dalam 3 hari. Salah satu dari kalian akan menjadi pendampingku. Layang Seta dan Layang Kumitir bersorak dalam hati. Namun, di langit Majapahit, mendung hitam mulai menggumpal. Alam seolah tahu bahwa sebuah kebohongan besar sedang dirayakan di atas singgasana. Di kejauhan, dengan langkah yang masih tertatih, namun pasti, Damar Wulan mulai berjalan kembali menuju Majapahit. Ia tidak membawa pasukan, tidak membawa harta, hanya membawa kebenaran yang membara di dadanya. Perjalanan terakhirnya menuju keadilan telah dimulai. Suasana di alun-alun Majapahit begitu megah, namun terasa mencekam. Hari ini adalah hari yang dijanjikan, hari di mana salah satu dari putra Patih Loh Gendel akan bersanding dengan Ratu Kencana Wungu. Gamelan ditabuh bertalu-talu, namun nadanya terdengar sumbang di telinga sang ratu. Di atas panggung kehormatan, Layang Seta dan Layang Kumitir duduk dengan dada membusung, mengenakan pakaian kebesaran yang berkilau emas. Sementara gada wesi kuning diletakkan di atas nampan sutra di hadapan mereka sebagai simbol kemenangan. Kencana Wungu menatap hamparan rakyatnya dengan mata yang sembab. Ia berdoa dalam hati, memohon agar keajaiban datang sebelum janji suci diucapkan. Patih Loh Gendel, ucap ratu dengan suara bergetar. Apakah benar kedua putramu yang menumbangkan raksasa belambangan itu? Tak adakah setitik pun dusta di antara kita? Loh Gendel membungkuk hormat, menyembunyikan seringai liciknya. Hamba menjamin dengan nyawa hamba, Gusti Prabu. Bukankah bukti sudah di tangan? Damar Wulan hanyalah dongeng masa lalu yang telah hanyut ditelan arus. Tepat saat Pendeta Agung hendak mengangkat tangan untuk memberkati persatuan itu, sebuah kegaduhan terjadi di gerbang utama. Seorang pemuda berpakaian lusut dengan tubuh penuh parut luka yang belum kering sempurna, melangkah masuk. Ia tidak membawa senjata besar, hanya sebilah keris kecil terselip di pinggangnya. Namun aura yang terpancar darinya membuat para prajurit yang hendak menghadangnya mendadak luruh berlutut. Hentikan! Suara itu tidak keras, namun bergema hingga ke sudut-sudut keraton. Damar Wulan, bisik Ratu Kencana Wungu. Ia berdiri dari singgasananya, mengabaikan segala protokol istana. Secercah harapan meledak di matanya. Layang Seta pucat pasin, prajurit. Tangkap pengemis itu. Dia adalah pencuri yang hendak mengacaukan pesta kerajaan. Namun, Damar Wulan terus berjalan dengan tenang menuju tengah alun-alun. Ia menatap Layang Seta dan Layang Kumitir dengan pandangan yang menghujam jiwa. Kalian boleh mencuri gada itu, kalian boleh merampas bukti kemenanganku, tapi kalian tidak akan pernah bisa mencuri kebenaran yang dicatat oleh para dewa. Apa buktimu, tukang arit? Teriak Layang Kumitir dengan suara yang dipaksakan garang. Damar Wulan tersenyum tipis, ia menoleh ke arah ratu. Gusti Prabu, gada wesi kuning itu adalah senjata yang memiliki jiwa. Ia tidak akan bersuara di tangan para pendusta. Jika memang mereka yang mengalahkan Menak Jinggo, biarkan mereka menunjukkan kesaktian gada itu di hadapan rakyat. Ratu mengangguk. Lakukanlah, Seta, jika kau benar pahlawannya. Buatlah gada itu bercahaya. Layang Seta berkeringat dingin, ia mencoba mengangkat gada itu. Namun anehnya, senjata yang tadinya ringan kini terasa seberat gunung. Ia mengerahkan seluruh tenaganya hingga mukanya merah padan, namun gada itu tetap membisu, dingin, dan mati. Rakyat mulai berbisik-bisik, kini giliranku, ucap Damar Wulan. Ia melangkah maju, menyentuh gagang gada wesi kuning dengan lembut, seolah menyapa seorang kawan lama. Seketika, getaran dahsyat merambat ke seluruh alun-alun. Cahaya kuning keemasan yang menyilaukan meledak dari senjata itu, membubung ke langit layaknya tiang api. Langit yang mendung tiba-tiba tersingkap, membiarkan sinar matahari jatuh tepat di tubuh Damar Wulan, membuatnya tampak seperti titisan Dewa Wisnu yang turun ke bumi.
Kebenaran telah memilih tuannya. Seru rakyat jelata yang serentak bersorak-sorai. Ketakutan, Layang Seta dan Layang Kumitir mencoba melarikan diri, namun para prajurit yang kini sadar akan pengkhianatan itu, segera meringkus mereka beserta Patih Loh Gender. Ratu Kencana Wungu melangkah turun dari singgasananya, mendekati Damar Wulan yang kini bersimpuh di hadapannya. Ia mengulurkan tangannya, bukan sebagai penguasa kepada abdi, melainkan sebagai seorang wanita kepada pelindung hatinya. Damar Wulan, bisik ratu dengan air mata kebahagiaan. Kau telah menempuh jalan yang gelap demi cahaya Majapahit. Kini, bukan hanya separuh kerajaan ini yang menjadi milikmu, melainkan seluruh sisa hidupku. Hari itu, Majapahit mencatat sejarah baru. Damar Wulan dinobatkan menjadi raja dengan gelar Prabu Brawijaya, mendampingi Ratu Kencana Wungu. Kepemimpinan mereka membawa masa keemasan, di mana keadilan dijunjung tinggi di atas segalanya. Penyamaran sang tukang arit telah usai, digantikan oleh mahkota yang bersinar bukan karena emasnya, melainkan karena kemuliaan hati pemakainya. Kisah mereka pun abadi, menjadi pengingat bagi setiap generasi bahwa meski kejahatan berlari secepat kilat, kebenaran akan selalu sampai lebih di ulu.tra. Makasih. Bila Anda terhibur silahkan subscribe, like, share, dan komen.